Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, mari kita menganalisa Saudara Yoris sebagai Ketua Pengurus Yayasan. Sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, memang luar biasa. Kita akan menganalisa ini, sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis. Sama laptop Yoris bu yang Agustus itu waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off bu, jadi hilang semua yang data-data yang isu menjaga TKP ternyata mengambil motor toh juga dilakukan bersama-sama orang pegawai sekolah, yaitu Danu, Wahyu, Kosasi, Opik, sahabat-sahabat AK. Ini kan luar biasa sangkut pautnya, hebatnya seorang pengurus yayasan tersebut. Lalu mari kita masuk lagi sahabat-sahabat AK, apa yang sesungguhnya tentang tanggal 25. Kan begitu, yaitu dari keterangan saudara Dedi, cut off. Ini juga sama sahabat-sahabat AK. Inilah sesungguhnya dalam pandangan analisa tentang sekolah ini yang ditutup-tutupi, sehingga timbullah isu yang selama hari ini sering kita dengar tentang konflik yayasan. Padahal tidak. Kalau bicara konflik yayasan berarti akan merembet kepada saudara Yosef, sebab yayasan terdiri dari organ yayasan, yaitu pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Sedangkan Danu, Wahyu, Opik, Kosasi bukan orang yayasan di dalam organ, mereka ada di dalam badan usaha yayasan, yaitu masalah yang ditutup-tutupi, yaitu tentang cut off, sahabat-sahabat akal. Sahabat-sahabat AK, kalaulah bicara tentang konflik yayasan, tentunya sahabat-sahabat AK akan melebar ke Yosef, melebar ke istrinya, mudanya, dan sebagainya. Sehingga tertutupilah yang namanya tentang cut off atau tentang sekolah, sahabat-sahabat AK. Lihat bagaimana cerita tentang Mimin, saudara Yoris, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dalam pandangan analisa konflik yayasan. Apa ternyata yang terjadi? Tidak ada hasilnya. Lalu kita ambil contoh lagi di tanggal 18 November 2021 di Tribun Jabar ini. Ini kan contohnya dikatakan ada oknum yang ingin mengambil yayasan. Sahabat-sahabat AK bisa nanti dibaca. Ini adalah keterangan saudara Yoris di saat dia masih punya PH di ATS. Ucapan ATS adalah dapat sumber dari saudara Yoris. Saudara Yoris akan mengatakan seperti itu sangat wajar karena isunya akan dihembuskan tentang yayasan-yayasan, bukan masalah sekolah. Sudahkah Yoris membicarakan kepada ATS tentang sesungguhnya apa yang terjadi tentang sekolah, tentang dia melakukan cut off, tentang berapa murid, tentang berapa jumlah sekolah dan sebagainya? Sekolah dianggap tidak ada masalah. Padahal dalam pandangan analisa konfliknya adalah di dalam badan usaha tersebut. Karena apa? Itu ditutup-tutupi tentang sekolah, tentang cut off. Yang dinaikkan ke permukaan adalah tentang konflik yayasan. Ini yang terjadi sahabat-sahabat AK dalam pandangan analisa. Sehingga apa sahabat-sahabat AK? Kita dibawa mutar-mutar hampir 1,5 tahun. Sekarang sahabat-sahabat AK di publik sudah ada. Contoh mengambil motor. Itu keterangan saudara Dedi, bahkan saudara Kosasih melalui MBS. Tetapi tidak akan diungkit lagi. Kenapa? Sudah tertanam kepada para pendukung-pendukungnya. Begitu juga para pendukung-pendukung tidak akan berani membahas sekolah. Kenapa? Sudah tertanam. Daripada mereka tertanam budi selama hari ini. Ya suka tidak suka para YouTuber, netizen, dan sebagainya tertanam budi. Alasan bermacam-macam, tidak akan alasan takut membahas sekolah. Kenapa? Kenapa pada saat itu berani membahas yayasan? Berani membahas motif-motif dan sebagainya? Membahas yang jelas-jelas istilahnya tentang sekolah tidak berani. Ada apa? Ini para pengawal-pengawal kasus Subang. Ya kita kan menganalisa.
Selama hari ini Yoris membuat analisa, membuat isu tentang yayasan, membawa Mimin dan sebagai konflik yayasan. Kita sibuk, berani, gagah perkasa, buat isu sana, buat isu. Tetapi sekarang, ya kalau tidak percaya lihat saja ke sekolah. Ini sebenarnya masalah sekolah ini simpel. Kenapa harus takut membahasnya? Kan begitu. Kenapa tentang isu yayasan tidak takut, bahkan macam-macam. Bahkan didiamkan. Kenapa? Ini bagi mereka suka isu-isu yang tidak kena substansinya, dibebaskan. Tetapi kalau isu yang sudah kena tentang sekolah, ya pada takut. Nggak ngerti apa. Hanya berani membuka suatu kebohongan-kebohongan. Hanya berani menyampaikan kebohongan-kebohongan. Kenapa tidak berani bicara tentang sekolah? Di mana salahnya kita bicara tentang sekolah? Bukankah sekolah adalah badan usaha yayasan? Kenapa kita berani membahas yayasan tetapi tidak berani membahas badan usaha yayasan? Bagi sahabat-sahabat AK, bagaimana kasus ini mau terang benerang? Kalau caranya, sahabat-sahabat AK bisa lihat. Lihatlah sekarang apa yang terjadi. Bagi AK, membahas suatu masalah, kita bahas saja. Yang penting jangan menuduh mereka pelaku. Kan begitu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat AK, inilah dalam pandangan analisa sahabat-sahabat AK bahwa analisa AK memang saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan sangat hebat, berpengaruh baik di bidang sekolah, yayasan maupun di luarnya. Contohnya tentang tanggal 19 dan tanggal 25 atau tanggal setelah Ibu Tuti meninggal. Ini ditutup-tutupi lalu dibuat isu. Sehingga kasus sesungguhnya ada tentang cut off dan mengambil motor ditutup-tutupi. Sekarang sudah terbuka. Semoga pihak penyidik bisa masuk ke ranah ini dengan terang benderang. Kalaulah tentang ngambil motor mungkin alibinya harus dibuktikan lagi. Karena saudara Yoris mempunyai 2 motor, yaitu Expect dan Aero. Begitu juga tentang motor, bagaimana bagaimana bilang tentang NMAX bapaknya ternyata diduga Yoris juga baru beli motor X-Max berbarengan, tidak jauh dengan membeli mobil Yaris. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, kenapa kita tidak mau membicarakan atau menganalisa untuk kebenaran? Kenapa kita semangat menganalisa atau membicarakan di saat mereka berbohong? Di saat mereka membuat isu. Lalu teriak, disalahkan pihak penyidik, disalahkan ini tidak menangkap pelaku. Di mana hati nurani kita membahas kasus Rajapati Subang ini dengan benar? Sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, begitu sahabat-sahabat AK dalam pandangan analisa. Jadi konfliknya bukan di konflik yayasan, sahabat-sahabat AK. Tetapi diduga konfliknya adalah di badan usaha yayasan. Begitu. Jadi tidak adalah yang kalau selama hari ini dibilang pencucian uang dan sebagainya. Dari mana pencucian uang? Kan begitu sahabat. Mobil aja Yaris kredit. Kan kayak gitu. Jadi terlalu diputar-putar karena menutupi yang sesungguhnya tentang sekolah. Dan akan menutupi tentang DWKO. Karena yayasan tidak akan melibatkan DWKO. Apa yang terjadi? 1,5 tahun kasus ini mutar-mutar. Inilah dalam pandangan analisa. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Sekali lagi, kalau kita dalam menganalisanya bukan motif ada tentang yayasan, patut diduga adalah motif tentang badan usaha yayasan, yaitu sekolah, menyangkut oknum yayasan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.